Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan merakit sistem PLTS yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan membackup router ataupun modem, juga bisa digunakan untuk membackup lampu saat PLN padam. Selain itu, sebelum saya merakit tentunya akan saya jelaskan apa komponen yang saya pasang, kemudian saya jelaskan fungsi dan tujuannya alat tersebut dipasang, kemudian berapa harganya, dan kira-kira dapat bertahan berapa jam. Namun sebelum saya lanjutkan untuk perakitannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk memenuhi kebutuhan backup baik router ataupun lampu saat lampu padam, maka dibutuhkan setidaknya panel surya 10 WP ataupun 20 WP. Nah, panel surya ini berfungsi untuk mengisi aki ataupun baterai yang nantinya dapat digunakan untuk backup ketika lampu sedang padam. Jika menggunakan panel surya 10 WP, maka untuk estimasi penghasilan per hari jika cuaca sedang membaik, maka sekitar 30 WH sampai dengan 40 WH. Sedangkan jika menggunakan panel surya 20 WP, maka estimasi penghasilan per harinya di kisaran 60 WH sampai dengan 80 WH. Kemudian komponen selanjutnya setelah panel surya, maka dibutuhkan solar charge controller ataupun SCC. Untuk sistem PLTS yang kecil seperti ini, paling tidak dibutuhkan SCC PWM 10 ampere. Tidak perlu MPPT karena sistemnya masih kecil. Untuk SCC PWM-nya, jika menggunakan baterai lithium, maka pastikan untuk SCC tersebut sudah berfungsi baik di baterai lithium. Sementara jika menggunakan aki, maka dapat bebas memilih untuk SCC PWM-nya. Kemudian untuk komponen selanjutnya tentunya dibutuhkan baterai ataupun penyimpanan yang nantinya digunakan untuk menyalakan beban baik itu router ataupun modem. Nah, untuk baterainya jika menggunakan aki, maka dapat menggunakan baterai sprayer ataupun aki sprayer. Kemudian jika menggunakan baterai lithium, bisa menggunakan baterai lithium ion ataupun baterai lithium polimer, atau menggunakan baterai LiFePO4. Untuk kapasitasnya pastikan di kisaran 5 Ah sampai dengan 10 Ah. Dengan begitu ini setidaknya mampu mengcover untuk backup lampu, juga untuk wifi dan modem. Nah, selain komponen-komponen tersebut tentunya masih dibutuhkan seperti pengaman, mungkin membutuhkan saklar ataupun MCB, juga membutuhkan kabel setidaknya 2,5 mili dari panel surya, juga 2,5 mili dari SCC menuju ke baterai. Untuk kabel ke beban ini bisa lebih kecil, mungkin 0,75 mili sudah cukup. Jika digunakan untuk lampu DC, maka bisa menggunakan kabel yang cukup panjang sesuai kebutuhan untuk lampunya. Jika menggunakan beban seperti router ataupun modem, usahakan untuk kabelnya lebih pendek agar tidak terlalu jauh dari modem ke SCC-nya. Untuk SCC-nya ini bisa diatur sesuai dengan buku manual, karena biasanya berbeda SCC PWM, juga akan berbeda untuk settingannya. Untuk tahap pemasangannya, baik menggunakan baterai lithium polimer atau menggunakan aki sprayer ataupun menggunakan baterai LiFePO4, caranya sama saja. Pastikan untuk yang terhubung dulu adalah kabel dari baterai. Hubungkan kabel negatif ke bagian input baterai yang negatif. Selanjutnya hubungkan kabel positif ke bagian input baterai yang positif. Setelah display dari SCC sudah menampilkan indikator baterai dan juga tegangannya, baru dihubungkan kabel dari panel surya. Hubungkan kabel yang negatif dulu ke bagian input panel surya yang negatif. Selanjutnya hubungkan kabel positif ke bagian input panel surya yang positif.
Setelah sudah terhubung untuk kabel panel suryanya, pastikan terdapat indikator panel surya sedang mengecas jika keadaannya siang hari. Jika keadaannya malam hari, tentunya indikator ini tidak muncul. Setelah itu, hubungkan untuk kabel dari beban, baik itu modem ataupun router ataupun juga lampu DC. Hubungkan kabel negatif dari beban ke bagian output dari load SCC. Kemudian hubungkan kabel positif dari beban ke bagian output dari load SCC yang positif. Setelah sudah terhubung semua untuk kabelnya dari baterai, dari panel surya, dan dari beban, maka dipastikan ini sudah berfungsi dengan normal. Selain dapat digunakan untuk menyalakan beban, router dan lampu juga dapat digunakan untuk menyalakan lampu USB seperti ini atau digunakan untuk mengecas ponsel. Jika menggunakan SCC PWM hijau, biasanya untuk settingan baterai lithium ion ataupun lithium polimer ada di B2, sementara untuk settingan aki biasanya ada di B3, kemudian untuk settingan baterai lithium 4 ada di B1. Namun terdapat beberapa perbedaan antara SCC tersebut, disesuaikan saja dengan buku manual yang sudah disertakan. Jika dalam sistem PLTS tersebut menggunakan aki, maka untuk settingan penuhnya bisa diatur di 14,4. Kemudian jika menggunakan baterai LiFePO4 maka bisa disetting di 14,2, tidak perlu terlalu penuh di 14,6. Kemudian jika menggunakan baterai lithium polimer ataupun baterai lithium ion bisa disetting di 12,6 volt saja. Dan untuk settingan cut off pada baterai lithium polimer ataupun baterai lithium ion dapat disetting pada tegangan 11 volt. Kemudian untuk settingan cut off baterai LiFePO4 dapat diatur pada tegangan 11,5, karena untuk SCC ini hanya bisa di 11,5 volt paling atas. Begitu juga untuk settingan cut off pada aki, ini bisa disetting pada tegangan 11,5 volt saja. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, untuk sistem PLTS kecil seperti ini tentunya jika untuk membackup lampu maka hanya mampu untuk membackup lampu DC saja. Kemudian jika digunakan untuk membackup modem ataupun router, pastikan untuk suplainya ini dua arah. Selain dari sistem PLTS tersebut juga dipasang untuk power supply-nya ke PLN. Jadi ketika listrik utama itu mati, maka langsung membackup dari listrik PLTS. Oke sahabat, saya rasa untuk video ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, atau mungkin sahabat ingin membeli beberapa komponen yang sudah saya sebutkan di dalam video ini. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.